Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini saya sowan ke tokoh kita, tokoh muda kita, Mas Soleh, di markasnya untuk tempat tongkrongan beliau. Gimana Mas? Apa kegiatan terakhir ini? Ya ini kan sekarang lagi pilkada ya. Jadi kita lagi keliling-keliling biasalah melihat situasi persiapan pilkada ini, karena itu termasuk bagian dari tugas kami di Komisi A. Ya. Jadi kami cek, alhamdulillah bagus kondisinya. Yang paling penting nanti semuanya aman, lancar, tidak terjadi ekses apapun, dan tanggal 9 Desember kita bisa melaksanakan gawe nasional ini dengan baik dan lancar. Harapan kita seperti itu. Ya, Ketua Komisi A DPRD Provinsi ya, tanggung jawab di bidang politik. Ya, betul. Betul. Tanggung jawab kita di situ kan? Ya. Tupoksinya memang di sana. Ya. Kelihatannya kemarin mau ujian tapi nggak jadi. Oh ya. Ceritanya gimana itu? Kok masih sempat? Dan, ya, mungkin dan jurusannya kelihatannya jauh dari politik. Ya. Jadi S1 saya kan teknik planologi. Ya, insinyur. Insinyur perencanaan wilayah dan kota. S2 saya ini kan magister energi. Ya. Jadi ini udah limit-limit harus lulus ini karena jadi ujian proposal sudah, ini masuk ujian seminar hasil ya. Mungkin satu lagi nanti ujian tesis. Ya memang saya ambil energi karena salah satu kemarin lagi booming kan bagaimana pemerintah Jokowi itu menyediakan listrik 30.000 megawatt. Nah, sehingga pada tahun 2017 itu saya masuk di situ karena kita ini kan prinsip saya adalah kita harus punya standing position. Ya. Jadi pada titik tertentu kita harus tahu ke depan itu apa sih yang dibutuhkan di negara ini maupun di global. Sehingga saya ambil S2-nya di bidang energi, dan memang waktu itu grup usaha kita itu kan di bidang energi. Ya. Beberapa bos-bos kita. Ya. Jadi ya kita harus nyambung lah. Antisipasi perubahan eksternal yang dimungkinkan. Betul. Ya, jadi saya masih ingat sekitar tahun sebelum 2000-an ya. Ya. Saya Kabag Humas di Biro Humas. Ya. Kebetulan diberi tugas tambahan Sepri Gubernur Pak Mardianto. Itu ada catatan, itu saya tugasnya salah satunya itu menangani komunikasi dengan wartawan, LSM dan mahasiswa. Ya, catatan saya, Mas Soleh itu termasuk mahasiswa ketika mahasiswa nakal gitu. Itu bisa, tapi justru nakal itu sekarang jadi begini. Gimana kira-kira? Jadi waktu itu kita kan mantan aktivis 98 ya. Jadi saya adalah mantan ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Dan teknik itu kan sebagian besar mahasiswa Undip tuh hampir 2/3 itu teknik. Jumlahnya. Karena teknik sendiri waktu itu ada sekitar 10-11 jurusan. Sehingga kami jumlahnya memang besar. Sehingga setiap pergerakan di Undip itu pasti kalau nggak ada tekniknya nggak gayang. Kebetulan saya waktu itu adalah ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Teknik dan aktif di persnya teknik waktu itu, engineering. Sehingga waktu perguliran reformasi 98 dan pasca 98 kita ada di situ lah gitu, sebagai mahasiswa yang memang waktu itu ikut berpartisipasi dalam konteks perubahan waktu itu. Sehingga misalnya waktu itu korelasi dengan ada Pak Mardianto itu adalah guru politik ya, betul. yang sangat kita
ngomong semuanya lah. Ya, ya, Mahasiswa ya, ya. juga di MONG, LSM, partai politik, sehingga Jawa Tengah itu adalah satu-satunya dalam konteks pergerakan mahasiswa itu yang tidak terlalu bakar-bakaran atau apa, karena dari pemerintah sendiri waktu itu juga sangat komunikatif dan mau berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa pada waktu itu. Dan konselnya Pak Mardianto waktu itu membuka keran komunikasi, saya ingat persis ya. Betul. Jadi waktu itu Pak Mardianto juga nyinggung, ini anak nakal, anak pinter katanya, anak cerdas kalau justru tidak dia kecerdasannya, kepintarannya tidak diambil oleh kita waktu itu Pak Mardianto bilang begitu, kita rugi gitu. Ya, ini kenakalannya ini ada manfaatnya ya sekarang ya. Jadi waktu itu saya masih ingat kita bentuk tim penanggulangan kemiskinan. Jadi saya masih ingat waktu itu dibuatin SK sama Pak Mardianto. Iya. Jadi saya waktu masih mahasiswa suruh jadi penanggung jawab sesuatu yang menurut kami sebenarnya hanya ada dalam tataran ideal. Iya. Jadi kan kita tahu persis waktu reformasi itu kan banyak orang yang di PHK. Betul. Terus sepanjang Pahlawan Simpang 5 itu banyak sekali orang jualan PKL baru. Masih ingat mengingat? Iya. Jadi orang tiba-tiba menjadi miskin gara-gara ekonomi yang ambruk dan sebagainya, sehingga waktu itu proses pergantian antara Pak Harto ke Habibie kan masih ada pergerakan-pergerakan itu. Kita lebih memilih teman-teman mahasiswa waktu itu berbuat untuk masyarakat yang waktu itu memang lagi down, sehingga kita bentuk tim pengentasan kemiskinan waktu itu. Isinya mahasiswa semua. Ada Mas Bambang Eko, Untak, ada UNS, ada UNSU dan sebagainya. Kita terjun ke bawah. Kita pengen ngetes masyarakat ini sebenarnya kalau kita kasih pinjaman tanpa jaminan itu balik apa enggak sih? Kan gitu. Ternyata balik. Jadi ternyata masyarakat kita itu kalau disentuh dengan baik ternyata akan baik juga. Ternyata balik. Nah, begitu sudah balik, selesai tugas kami ngurus lagi lulusnya waktu itu, karena kami waktu itu rata-rata mahasiswa semester akhir. Habis itu ya sudah, kita mandat itu kita serahkan lagi ke Pak Mardianto waktu itu, dan beliau sangat luar biasa, ya guru politik lah bagi saya gitu. Adem. Iya. Itu yang hikmah yang dapat saya ambil waktu itu, sehingga itu mempengaruhi proses saya dalam hal politik. Saya melihatnya, wah, kita perlu figur-figur yang seperti itu kira-kira, yang tidak meledak-ledak, menyelesaikan masalah tanpa masalah, kira-kira gitu. Terus begini Mas Oleh, jadi Anda langsung ke politik, terjun ke politik, jadi pengurus, dan sekarang posisi DPRD. Itu apa ada kaitannya dengan orang tua Anda yang pernah jadi ketua DPRD Kendal, atau bagaimana itu? Saya awalnya di Kosgoro dulu. Diajak senior-senior di Kosgoro. Beberapa senior kan memang aktif di situ ya. Betul. Di Kosgoro. Dan saya melihat bahwa saya ini passionnya yang paling pas menurut saya, kok Golkar yang pas menurut saya. Mungkin ada teman juga yang masuk ke Demokrat ya. Ada teman masuk yang ke P3, ada yang ke PDIP, jadi macam-macam. Saya memang lebih memilih ke Partai Golkar. Dengan di Kosgoro waktu itu dan di AMPI. Di AMPI. Jadi saya aktif di AMPI dan di Kosgoro, sehingga waktu 2005, waktu Musda AMPI, saya jadi ketua AMPI Jawa Tengah, menggantikan Mas Bambang Raya waktu itu, sampai 2010. Jadi prosesnya memang di Golkar ini kan panjang. Ikuti alur. Karena senior-seniornya banyak di sana, tapi guru-guru semua itu. Iya, betul. Jadi nggak karbitan ya Mas ya, kan begitu. Jadi memang saya ngikuti alurnya seperti apa. Jadi ya memang dari nol di Partai Golkar gitu. Jadi kita tidak membawa bahwa kita ini dulu mantan tokoh mahasiswa. Kita enggak, kita hilangkan itu ya. Betul. Kita mulai dari bawah di situ.
Ya 2005 saya ketua AMPI sampai 2010 baru bisa jadi pengurus Golkar di provinsi. Terus akhirnya sekarang dua periode jadi bendahara di DPD 1. Ya memang harus urut kacang kan kalau di Golkar. Ya, betul. Dan semakin matang itu ya. Iya, karena kita siapa yang prinsipnya kan begini, siapa yang belajar di Partai Golkar, maka di situ akan ditempa kedewasaannya. Betul. Karena internalnya kan gesekannya luar biasa. Iya. Kalau kita matang di situ, insya Allah kita begitu berhadapan dengan di luar, enteng-enteng saja. Ya. Itu dibandingkan Golkar tidak ada apa-apanya. Apalagi masa-masa kemarin konflik macam-macam. Jadi kita ngikuti betul seperti itu kondisinya. Mas Soleh, Anda kan sibuk di pengurus inti DPD Golkar Jawa Tengah, sekaligus Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih sempat iseng apa serius apa ini membuat kafe yang enak sekali ini suasananya. Gimana itu ceritanya Mas Soleh? Jadi kan istri saya kan dosen di manajemen Wahid Hasim. Waktu kuliah KKN itu kan banyak membina UKM itu. UKM itu rata-rata kan makanan-makanan itu. Dan mereka rata-rata kan kendalanya kan pemasaran dan pengemasan. Sehingga kafe ini bukan istilahnya kafe tempat makan lah istilahnya ya. Kafe ini ada frozen food. Frozen food itu dari UMKM itu yang makanannya yang produksi itu. Dan mereka pilihan udah ya. Pilihan macam-macam. Makanya misalnya ada yang dari Pacitan juga. Ada tahu tuna pernah juara apa gitu-gitu. Itu kita ambil, taruh di sini, dipendingin semua. Ada yang bisa dimakan di sini. Ada juga orang yang beli secara online frozen foodnya itu. Jadi satu sisi ini adalah untuk membina UMKM itu yang ada kendala terkait dengan pemasaran dan penyimpanan. Kalau mereka suruh beli pendinginan kan nggak mungkin. Jadi utuh apa adanya itu yang ditaruh di sini. Nah kita yang menyediakan pendingin di sini. Dan yang ngelola ini istri saya dan mahasiswanya. Nah itu yang menarik itu. Jadi mahasiswanya ada rata-rata mahasiswa dari Wahid Hasim dan beberapa dari kampus swasta banyak. Selain mereka kuliah juga kerja di sini. Ada yang jadi koki, ada yang jadi pemasaran, ada jadi administrasi, macam-macam. Jadi ini istilahnya secara bisnis untung. Secara harga bersaing. Ya boleh dikatakan karena rentangnya tadi itu ya. Bersaing karena kita langsung ambilnya dari produsen. Dari segi rasa ya karena pilihan-pilihan tadi itu. Sehingga saya melihatnya ini dari niatnya adalah bagaimana memberdayakan aset menjadi bermanfaat. Betul. Dan itu menghasilkan. Satu sisi juga ini memberdayakan orang lain. Jadi hikmahnya di situ Pak. Ininya Pak. Dan teori langsung dipraktekkan. Dipraktekkan. Karena istri Anda dosen manajemen ya. Sekarang lagi ambil doktor ambil S3 di mana? Di Unisula, doktor ekonomi. Jadi biar teoritis dan praktis kira-kira begitulah Pak Bujo kira-kira. Mas Soleh masih muda. Kelahiran tahun berapa Mas? Saya kelahiran 76 Pak. 76. Ya 44 tahun lah. Ya 44 tahun. Kelihatannya Anda piawi sekali ketika membangun jaringan dan jejaring, menembus lain partai atau bagaimana? Kelihatannya saya amati Mas Soleh itu mampu atau piawi lah membangun jaringan, termasuk tadi ketika kita break sebentar karena listrik mati, selesailah ketika Anda punya jaringan. Gimana itu Mas? Ya jaringan itu kan karena teman sekolah, karena sekolah saya emang di situ, sehingga banyak berteman dengan teman-teman dari PLN, Kementerian SDM ataupun juga pihak swasta ya. Ada juga mungkin juga karena pergaulan dalam konteks bisnis, sehingga
eh, itu kan ibaratnya kan partai politik itu kan salah satu alat perjuangan, Pak. Ya. Tapi perkawanan itu kan bisa lintas apa aja. Apa saja. Nah, bisa lintas partai, bisa lintas profesi. Nah, disitulah kita memperbanyak kawan sehingga apa yang kita lakukan itu selama dalam batas-batas menurut saya ada etika dan profesionalisme. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Sehingga teman saya mungkin bisa lebih diterima dengan cara-cara kita seperti itu. Dan misalnya saya di Komisi A pun kan berkawan dengan teman-teman semua partai. 9 fraksi ya kira. Iya betul. Dan itu Golkar kan bukan mayoritas di situ. Betul. Sehingga kita harus pintar-pintar ya ngomong. Apalagi senior-senior kan. Nah itu apalagi yang saya tanyakan tadi, anak muda mimpin orang-orang tua kan begitu. Jadi kita harus banyak belajar. Termasuk guru saya misalnya kayak Pak Madianto banyak memberikan input ke saya. Yang kedua adalah Pak Wisnu Suhardono sebagai mentor bisnis. Senior kami juga ada Pak Bambang Sadono. Itu juga dalam politik sangat piawai, mewarnai ya. Sangat mewarnai. Sehingga kami banyak belajar di Golkar ini. Ada hal tertentu yang apa istilahnya tidak harus kita rame, tidak harus kita keluar-keluar. Jadi segala sesuatu yang harus itu bisa diselesaikan di dalam kita selesaikan. Begitu keluar ya suara kita satu. Kan prinsip Partai Golkar seperti itu. Itu yang dalam dunia lain pun kan juga itu kita terapkan. Terus baik komisi juga seperti itu. Terus kaitannya dengan Pilkada 270 se-Indonesia, di Jawa Tengah ada 21, 6 kota kosong. Gimana petanya untuk Golkar ini? Golkar kan targetnya 60%. Oh, 60%. 60%. Ada yang berkoalisi dengan partai lain. Ada beberapa kabupaten yang kader kita maju sendiri sebagai bupati maupun wakil bupati. Misalnya seperti di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, bupatinya calon dari kita, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, wakilnya dari kita, Klaten, wakilnya juga dari kita, Purworejo, wakilnya juga dari kita. Jadi ada yang wakil maupun bupatinya itu dari kader sendiri, kader murni Partai Golkar. Ada kita yang bareng dengan koalisi dengan partai lain. Sehingga target kita kalau 60%, insya Allah kita bisa mencapai target untuk 21 kabupaten yang di Jawa Tengah ini. Terus kita mengelola itu nggak ada kepingin niat ikut-ikutan pemilihan kepala daerah, Mas? Kayaknya lebih enak jadi ngatur, DPR ya Pak. Kayaknya enak jadi DPRD maupun ya kayak gini-gini aja. Atau tidak usah jadi bupati tapi bisa ngatur bupati kan enak ya, gitu Mas. Jadi gini ya, selama ini kan misalnya bisnis sebelum di DPRD pun kan kita bisnisnya bukan bisnis APBN maupun APBD. Betul. Sehingga kita tahu misalnya kita investasi ya. Teman-teman kita misalnya investasi di satu tempat ya, kabupaten, misalnya di bidang energi tanda kutip, itu pasti nilainya itu hampir sama dengan 5-10 kalinya APBD Pak. Bapak bayangkan, kalau kita misalnya main-main di situ, kita jadi pejabat daerah, lebih baik kita jadi swasta gitu sekalian aja Pak. Iya gitu aja. Jadi lebih enak menurut saya, tidak ada konflik kepentingan. Jadi kan kita bukan bermain di bisnis seperti pengadaan atau apa gitu Pak. Jadi misalnya ada investasi di situ, yang di situ menurut kami akan bermanfaat, dampaknya lebih besar daripada masyarakat yang ada di sekitar situ. Sehingga sampai hari ini belum tertarik ke situ Pak. Ya nggak tahu ya nanti ya, seperti apa, saya nggak tahu. Politik tidak ada yang abadi ya. Ya betul, kita selama ini masih menikmati di sini aja dulu. Lebih enjoy lah menurut saya sementara. Temennya bupati kan banyak. Betul. Nah itu tadi nggak usah jadi bupati tapi temennya banyak. Ngurusi bupati, ngatur bupati. Kita lebih enak lah. Lebih enjoy Pak Bujo. Apalagi misalnya besok target 60% tercapai kan kita bisa main-main kan. Betul. Saya kira lebih enak jadi temannya bupati daripada jadi bupati kira-kira begitu.
lebih free menurut saya. Terus apa yang mau disampaikan terutama untuk generasi muda, ya semuda Ya. Mas Soleh atau mahasiswa di adik kelas yang kalau politik itu tidak mereka tidak masuk ke dunia politik dalam arti yang Ya. positif. Nah, ini contohnya itu. Ya. Jadi begini, saya pernah dipesanin sama Pak JK dulu. Waktu sekitar tahun 2000, Pak JK waktu jadi Wapres ya. Ya, sekaligus Ketua Golkar. Sekaligus Kota Golkar. Pak JK pesan waktu itu, anak-anak muda katanya, janganlah kamu jadi DPRD ataupun bupati ataupun intinya eksekutif dan legislatif sebelum kamu mapan secara ekonomi. Waktu itu saya debat, Pak Bujo. Saya bilang, kalau misalnya anak muda harus mapan dulu baru masuk ke politik, berarti politik kan diisi oleh orang-orang tua. Orang-orang tua. Saya bilang gitu. Terus Pak JK waktu itu mendebat apa yang saya omongin itu. Ya nggak bisa. Kalau you masuk politik dulu baru kaya di situ, maka you akan korupsi. Bahasanya Pak JK waktu itu. Iya. Atau ya Anda akan melakukan proses pengembalian atas apa yang sudah Anda keluarkan. Yang dibelanjakan tadi. Entah dipinjemin orang atau apa. Iya. Jadi setelah coba saya merenung ya istilahnya, satu sisi ada benarnya, tapi di sisi lain juga menurut saya ya tidak harus 100% seperti itu. Karena kita juga butuh orang-orang anak muda yang fresh masuk ke politik. Untuk memberikan warna di situ. Betul. Kalau nunggu mapan dulu, hitungan saya bisnis mapan itu tidak cukup 5-10 tahun, Pak. Apalagi dengan konstelasi politik zaman sekarang. Sehingga memang perlu kombinasi menurut saya. Kita butuh anak-anak muda yang fresh, yang punya pemikiran-pemikiran bagus untuk masuk ke dunia politik, biar mereka tidak apolitis. Iya. Sehingga di sini kita bisa berdialog, gitu loh. Antara apa pikiran kita dengan para senior ini, kan ada diskusi, Pak. Mungkin dalam hal menyikapinya, apalagi sekarang ini kan ada anak milenial ya. Ya. Kita melihat milenial ini di ASN pun ataupun di dalam kehidupan sehari-hari kan lebih meledak-ledak. Misalnya dosen aja mahasiswa sekarang, wah mahasiswa sekarang ini nggak sopan, misalnya kan gitu. Betul. Nanya kuliah aja kadang jam 2 malam, gitu-gitu. Ya. Jadi menurut saya ini kan ada satu hal yang menurut saya perlu ada kombinasi menurut saya, sehingga antara anak muda terus teman-teman yang sudah matang ini harus masuk di situ. Kenapa Golkar sekarang 30% itu harus anak muda, 30% adalah kuota perempuan, sisanya adalah 40% itu yang senior-senior. Jadi kalau misalnya kita lihat konstelasi Golkar di DPRD provinsi, ada Mas Ferry, wakil ketua DPRD, masih muda. Itu di bawah saya 2 tahun di Undip. Ada saya, ada Pak Sidi, ada Mbak Mesti, putrinya Mas Bambang Sadono. Ya. Ada Mas Bondan, umurnya masih 30 sekian tahun, dari Wonogiri. Ada Mas Jamprek, muda semua, Pak. Dan berkualitas loh rata-rata yang Anda sebut itu tadi. Dan yang tua-tua itu cuma mungkin ya Pak Narno, ada Pak Masui mungkin ya. Tapi yang lain itu muda semua, Pak. Dan kalau rapat itu idenya itu enak, segar ya, orisinil ya. Yuk kita bikin ini yuk kan gitu, urunan gitu, tumpuan kira-kira gitulah. Tapi kalau senior kan kita nggak mungkin begitu. Ya jangan tumpuan. Itu komunikasi lintas generasi. Lebih enak, Pak, memang. Nah ini yang senior inilah yang ngemong. Kalau kita keluar rel, gue rentuk loh, kira-kira gitu. Saretika nggak boleh. Memang harus kombinasi, Pak. Tidak bisa muda semua, nggak bisa. Yang senior ini perlu. Bagaimana caranya mengajak lari yang tua-tua itu? Disitulah kadang kita perlu kiat-kiat ya. Misalnya pola komunikasinya tetap kan, apapun kita ini kan hidupnya di Jawa Tengah. Betul, harus ya, kita ini harus melipir dulu dan sebagainya, enggak bisa. Kita melipir dulu. Nun sewu kalau begini gimana? Oh, kan gitu. Jadi lama-lama udah nyambung, Pak. Lama-lama jadi tetap kita yang muda menghormati. Ada etika dan sebagainya. Tapi yang senior-senior pun juga akhirnya lama-lama juga ngikuti ininya irama kita ini. Sehingga sekarang bagus, Pak.
Golkar ini kan Pak Pangga sebagai ketua, Betul. Pak Wihaji ketua harian tuh umurnya sama dengan Iya. saya Pak, Bupati Batang. Betul. 44 tahun. Sekretarisnya Pak Yuli agak senior ya. Bendaharanya saya juga masih muda. Bawahnya juga muda-muda Pak, kombinasi. Jadi menurut saya Komunikasi lancar ya. lancar Pak, enak. Jadi kita tetap menghargai para ketua dan pemimpin kita. Tapi mereka pun sama kita pun juga enjoy aja. Iya. Jadi udah paham akhirnya. Oh nek ngene iki soleh bisa jalan kuwi. Langsung gitu, Pak. Nah, ini yang menurut saya banyak saya pelajari selama proses menjadi mahasiswa. Terus bergelut di bidang bisnis ya, maupun juga berteman dengan orang-orang profesional selama kuliah. Ini sehingga penting Pak menurut saya itu. Jadi kalau Pak Mardianto lihat atau dengar perjalanannya Mas Soleh ya bangga juga. Saya terakhir waktu beliau sakit saya nengok Pak di rumah sakit. Yang di Jogja atau yang udah? di Jogja, Yang di Jogja. Saya sempat nengok. Di hospital internasional itu. Jogja itu, tapi beliau kan tidak bisa ini ya. Iya. Waktu di Jakarta RSPAD saya datang tapi beliau sudah pulang. Saya pengen kemarin sempat ke sana karena Covid mungkin tidak masih Bu Evi menjaga mungkin ininya. Jadi kita melihat banyak hal yang itu sangat bermanfaat dan perlu kita saya sebagai anak muda resolusi konflik itu banyak saya pelajari dari beliau Pak. Beliau betul. Karena waktu itu kan kita ingat bagaimana misalnya Waduk Kedungombo kan gejolak, ya kan? Petani-petani pada jarain tanah semua ininya kan. Saya banyak ilmu itu sekarang saya pakai dalam konteks bisnis Pak. Jadi misalnya kita ada investasi, tanah kita diduduki orang macam-macam. Saya banyak belajar dari itu Pak. Bagaimana kita investasi kita jalan, tapi tanpa kita harus bentrok sama masyarakat. Bagaimana masyarakat mendukung kita dan sebagainya. Itu kita pelajari dari resolusi konflik itu Pak. Sehingga ternyata itu bukan cuma di dalam pemerintahan menurut saya, tapi di dalam dunia usaha pun bisa dipakai. Dan itu saya pakai. Selain juga secara akademis ya. Tapi pengalaman itu menurut saya jauh lebih penting. Terakhir Mas Soleh karena waktu. Pesan apa ke adik-adik mahasiswa sekarang yang demo kemarin besar-besaran dan sebagainya? Anda kan tukang demo dulu. Jadi mahasiswa itu kalau kita melihat zaman dulu Pak, yang namanya demo itu kalau menurut saya mahasiswa itu tidak demo itu tidak merasakan jadi mahasiswa. Benar Pak? Iya benar. Saya merasakan bagaimana dipukuli luka, macam-macam. Sini hancur semua kan. Karena waktu dulu susah banget Pak. Bisa demo itu adalah satu hal yang luar biasa. Betul, Orde Baru. Keluar kampus Undip itu luar biasa. Sampai ke Patung Kuda luar biasa Pak. Jadi itu berantemnya itu seru kan gitu. Jadi walaupun akhirnya saya dapat surat dari Profesor Eko, kalau tidak segera lulus, saya di DO kan gitu. Jadi suratnya itu, waduh ini bahaya ini. Nah, akhirnya saya ngadep Prof Eko, karena yang melantik Prof Eko kan saya waktu itu. Yang mengambil sumpah Rektor Undip, saya ngadep Prof Eko. Prof, masa sampean tegel Prof saya di DO? Di DO. Ya wis diurusi. Tugas akhirnya saya urusi Pak. 2 bulan ternyata selesai. Tapi kalau nggak digituin ya nggak rambung-rambung. Jadi kalau secara waktu itu Pak, secara akademis IP saya 3 Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang sekarang dosen, doktor, saya tidak kalah dan tidak takut. Saya IP 3 itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. Agak pintar lah kira-kira begitu. Iya kalau teknik. Jadi secara teoritis saya selesai. Tugas akhir saya selesai. Cuma saya nggak sidang-sidang, gara-gara demo terus. Tapi saya tetap beres PP. Jadi dari tahun 98, 99, 2000. Wah itu masa kritis-kritisnya. Saya tinggal Pak itu. Saya tinggalkan TA saya itu. Jadi saya cuma tinggal TA doang Pak yang belum selesai. Sehingga saya pengalaman itu,
kalau misalnya saya lihat ada di, apalagi di DPRD ya, Iya. demo saya dihujat, Samping, iya. saya ketawa aja gitu. Misalnya saya dapat disposisi kemarin ada demo dari ormas, ya saya ketemu, wah saya dibentak-bentak, saya diam aja. Malah kurang keras dibentaknya. Saya jadi ingat masa lalu gitu. Iya. Oh, saya juga dulu begini. Makanya kalau saya dibentak, ditekan, pokoknya kalau komisi A tidak tekan, saya tidak akan pergi. Saya ketawa aja. Besok akan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Saya bilang, itu dulu yang pernah saya utarakan pada zaman dulu kan. Teori gitu. yang sudah saya lakukan itu. Terus saya jalan kaki dari Tembalang ke Simpang 5, Pak. Pernah saya lakukan. Jalan kaki. Dan tidak satu kali. Tapi kalau sekarang suruh ngulangi, saya nggak bisa, Pak. Udah nggak kuat. Jadi, makanya kalau saya nerima orang menyampaikan pendapat, menurut saya itu adalah hak setiap warga. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa begitu, bagi saya orang bilang bahwa dibayar atau apa, bagi saya enggak. Itu adalah proses dinamika dalam diri anak muda yang itu harus keluar menurut saya. Bahwa caranya itu ada yang santun, ada yang tidak, itu tergantung situasinya, persepsinya. Ada yang pakai roboh-roboh gitu. Kalau nggak pakai roboh-roboh itu nggak seru soalnya, Pak. Cuma bakar ban itu nggak seru, Pak. receh-receh, Pak. Jadi makanya kalau lihat begitu, apa yang saya lakukan dulu lebih parah dari itu gitu. Jadi saya udah bagi adik-adik mahasiswa menurut saya itu penting, tapi kuliah itu jauh lebih penting. Saya malah jadi demonstran, tapi kuliah saya selesai, Pak. Betul. Teori saya selesai, secara teoretik selesai, cuma tinggal skripsi waktu itu. Jadi tugas saya itu purna lah sebagai seorang mahasiswa yang berbakti sama orang tua. Jadi saya lulus, Pak. Sehingga bagi adik-adik ke depan bisa jadi profesional, bisa jadi wira swasta, dan politisi seperti saya tidak pernah kerja di profesional, Pak. Saya wira swasta, yaitu pilihan bagi saya. Sampai juga di politik seperti ini. Jadi, tapi menurut saya itu pilihan-pilihan yang kembali lagi kepada adik-adik kita. Tapi jangan takut untuk berbuat, karena masa-masa mahasiswa itu salah itu biasa. Yang penting tidak kriminal, tidak anarkis menurut saya ya. Masih dalam batas-batas wajar. Habis itu kan kita dibenerin, Pak. Misalnya habis demo dulu kan kita dipanggili, Mas. Iya, benar. Didatengin sama Kapoltabes, ya kan? Dipanggil sama Panglima gitu-gitu. Habis itu ya kita ketawa-ketawa lagi kan begitu. Jadi ya jangan takut untuk berbuat selama batas-batas koridor-koridor menurut saya yang wajar lah. Karena itu akan menjadi cerita di kemudian hari. Seperti saya masih simpan itu, Pak, foto-foto saya digundu saya simpan itu foto-foto itu, karena menurut saya ini adalah saya tidak bisa cerita secara verbal, mungkin foto-foto ini yang besok akan yang berbicara. Misalnya foto waktu reformasi saya gundu, foto saya melantik Prof. Eko waktu itu masih ada semua. Jadi itu saya simpan karena itu bagian dari perjalanan hidup saya sampai sekarang. Sekaligus pertanggungjawaban. Terima kasih, Mas Soleh, itu tidak terasa waktunya. Oke. Terima kasih sekali, Bapak. Ya, terima kasih kepada mahasiswa generasi muda. Jangan takut salah, kata Mas Soleh. Yang penting tidak kriminal dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedun, Pak. Yes.